Pak Rusli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua yang kami hormati Pak Sekjen, Pak Bendum, beserta Ketua-Ketua DPD, ada Pak Rusli Habibi, Pak Melki Lakalena, Pak Harum, dan ada Bu Sari dan Pak Sahmud. Pertama, Partai Golkar telah menyelesaikan rapat kerja nasional dan dalam rapat kerja nasional yang dihadiri oleh 38 DPD se-provinsi se-Indonesia, 10 organisasi hastakarya yang didirikan dan mendirikan, AMPG dan KPPG. Acara juga dihadiri oleh Ketua Dewan Kehormatan Bapak Akbar Tanjung, Ketua Dewan Pakar Bapak Agung Laksono, mewakili Dewan Pembina Pak Teo Sambuaga dan Dewan Etik Pak Hatta, Pak Muhammad Hatta. Dalam rapat yang diselenggarakan sejak pagi hari ini, seluruh daerah sepakat terhadap keputusan yang diambil dalam Rakernas. Yang pertama, untuk Pilpres diberikan mandat kepada Ketua Umum untuk menetapkan Capres-Cawapres dan koalisi bersama Partai Golkar. Kemudian yang kedua terkait dengan sistem pemilu, seluruh daerah dan ormas meminta agar pemilu dilakukan secara proporsional terbuka. Dan oleh karena itu menugaskan kepada DPP untuk terus berjuang agar sistem proporsional terbuka bisa diperjuangkan. Yang ketiga terkait dengan pemilu, yang saat sekarang Partai Golkar bakal calon legislatif masih menurut alfabetis. Nah, ini diminta untuk pada waktunya dibuat berdasarkan nomor urut. Dan nomor urut itu berbasis kepada PDLT, yaitu prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercelah. Itu kriteria yang diminta. Kemudian dari sayap pemuda dan wanita diminta agar diberikan kesempatan kepada pemuda dan wanita, dan juga khusus untuk wanita diperjuangkan kuota 30%-nya. Dan juga tentu diminta untuk caleg wanita diberikan kemudahan-kemudahan dalam kampanye nanti. Kemudian seluruh ketua-ketua DPD, juga seluruh ketua-ketua umum ormas hastakarya dan yang didirikan mendirikan bertanggung jawab untuk pemenangan Pileg, Pilpres, dan Pilkada, baik itu oleh DPP, oleh ketua-ketua provinsi, ketua-ketua kabupaten, ketua-ketua kota dalam seluruh tingkatannya, seluruhnya berkewajiban untuk memenangkan Partai Golkar. Nah, selanjutnya tentu hal teknis nanti akan terus dibicarakan dalam program teknis yang sudah diputuskan oleh Partai Golkar. Demikian, cukup, tidak ada pertanyaan. Terima kasih. Ada pertanyaan? Oke, Pak Erlangga, saya Sevanya dari Metro TV. Tentu yang jadi pertanyaan kita semua saat ini adalah bagaimana arah dan sikap politik dari Partai Golkar sendiri di tengah situasi politik saat ini? Apakah yang berdasarkan hasil Munas dan juga Rapimnas ini mengusung Pak Erlangga sebagai calon presiden dari Partai Golkar? Tapi di tengah situasi kondisi politik saat ini yang begitu dinamis, apakah keputusan tersebut masih tetap untuk diperjuangkan? Lalu juga kembali lagi kami ingin menanyakan terkait dengan Koalisi Indonesia Bersatu untuk penegasannya, apakah koalisi ini masih tetap berdiri atau seperti apa? Terima kasih, Pak. Pertama saya jawab dulu Koalisi Indonesia Bersatu. Koalisi Indonesia Bersatu sudah dibentuk 1 tahun yang lalu, dan antar kami bertiga komunikasi masih terus.
Karena kalau akad nikah tuh tekengannya belum ada. Belum ada yang diteken. Jadi koalisi ini masih terus berkomunikasi. Bahkan juga tadi malam kami berkomunikasi dengan Pak Julhas. Jadi komunikasi tetap, terus kemudian hasil Munas, hasil Rapimnas dan Rakernas tetap mandatnya ada pada Ketua Umum Partai Golkar dan seluruh daerah tetap meminta Partai Golkar untuk maju menjadi capres. Pak, untuk meneruskan saja, beberapa waktu terakhir dorongan publik terhadap Bapak dengan Pak Zulhas menguat untuk maju sebagai poros keempat ya. Dan itu bisa terjadi dengan 2 partai saja. Tanggapannya Jadi bagaimana? poros itu bisa 4, bisa 3, bisa 2. Namanya poros Ji Samsu, 2, 3, 4. Berarti pasti ya Pak, berarti kemungkinannya tetap ada ketika Bapak dengan Pak Zulhas ya? Kemungkinan selalu ada. Ya. Ya. Dari mana? Iya Pak, selamat sore, saya Nia dari Harian Kompas. Yang pertama mau menegaskan Pak, yang dengan kunjungan PAN ke PDIP kemarin itu, apakah wacana memasangkan Bapak dengan Pak Zulhas itu sudah hilang? Nah terus kemudian sebenarnya di tengah KIB yang keberpihakannya sudah berpecah gitu ya Pak, Golkar ini kan tetap percaya diri untuk mengusung Bapak, tetap konsisten dengan hasil Munas dan Rapimnas untuk mengusung Bapak. Apakah ini juga jadi dianggap oleh partai bisa menjadi tambahan untuk perolehan suara di Pileg gitu Pak? Terima kasih. Ya, pertama Pileg ini melakukan bersamaan antara Pileg dan Pilpres, dan tentunya keputusan itu akan mendorong semangat untuk berjuang memenangkan Partai Golkar. Oleh karena itu, itulah mandat yang diberikan. Terkait KIB, tentu KIB akan memutuskan pada waktunya. Dan komunikasi dilakukan dengan semua partai dan cair. Terima kasih. Ada lagi? Bapak, izin Pak. Karena Golkar akan ke PDIP Pak. Komunikasi lancar. Kan pertemuan tidak harus terbuka. Izin Bapak, Zam dari Kumparan Pak. Ini kan PKB dan Gerindra kan belum mengumumkan capres-cawapres ya Pak, masih menunggu sikap dari Golkar. Nah, ini sebenarnya sikap dari Golkar ini bagaimana Pak? Apakah nantinya kapan akan mau mengumumkan, sementara partai-partai lain kan juga sudah pada mengambil sikap ini Bapak? Terima Jadi kasih. komunikasi akan terus dilakukan intens sampai pada keputusan tersebut. Terima kasih, cukup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Kompas TV, Rumah Pemilu.